para akademia di Akademi Paradikta Indonesia mendefinisikan siapa dirinya, lalu mengartikulasikan apa kekuatannya, apa potensi dirinya, apa kelebihannya, kemampuannya, maka selanjutnya adalah mengajak mereka untuk mulai membayangkan bagaimana dirinya ini bisa melanjutkan sungai kehidupannya agar lebih bisa memberikan impact tidak hanya pada orang lain yang selama ini selalu menjadi fokusnya, tapi juga pada dirinya. Mengapa ini penting? Karena data kita menunjukkan bahwa kualitas hidup perempuan Indonesia itu masih rendah. Buktinya kita misalnya salah satu negara dengan angka kematian ibu melahirkan yang sangat tinggi. Secara budaya, perempuan di Indonesia itu selalu lebih mengutamakan orang lain, anggota keluarganya di dalam kehidupannya. Pengalaman di PK misalnya, ketika awal-awal dulu mengorganisir PK, ditanya ibu-ibu ini, ibu-ibu kira-kira kalau misalnya dikasih tongkat sakti untuk membuat perubahan dalam hidup, apa yang ingin diubah? Dari 10 hal yang dia ingin ubah, itu 9 itu biasanya berkaitan dengan orang lain dalam hidupnya. Ya, itu anggota keluarga. Misalnya, saya ingin anak saya nanti sekolah yang tinggi, saya ingin orang menghajikan orang tua saya ingin membangunkan rumah, saya ingin bisa mendirikan madrasah, sekolah dan sebagainya. Jadi selalu terkait, cita-citanya selalu terkait dengan orang lain. Ini sesuatu yang baik tentu saja, yang bagus. Tapi penting juga bagi perempuan untuk memikirkan dirinya bagaimana dia bisa juga mengembangkan agensinya, kepemimpinannya, kapasitasnya, sehingga dia bisa secara berkelanjutan untuk meneruskan tadi cita-cita tadi. Seperti kita misalnya ketika kita akan menolong orang lain, maka kita harus menguatkan dulu. Kalau kita ingin terus-menerus memberi, maka kita harus punya banyak hal yang kita berikan. Karena itu penting mengajak mereka di dalam Akademi Paradikta ini mengolah sungai kehidupannya, lalu memperkuat artikulasi dirinya untuk membayangkan ke depan dia akan seperti apa. Ke depan apa yang bisa dia kontribusikan sebagai seseorang yang meningkat mungkin kepemimpinannya, meningkat kapasitasnya, meningkat kemampuannya untuk bisa menolong orang lain, sehingga bisa mengubah selain hidup dia, keluarga dan masyarakat sekitar, juga komunitas yang lebih luas. Setelah membayangkan dia akan mendapat, dia bisa meneruskan sungai kehidupannya tadi. Di dalam sungai kehidupan yang sudah digambar, biasanya kan ada turun naik gitu ya, ada yang peristiwa susah, peristiwa yang membahagiakan, yang membanggakan. Nah, dia bisa diajak untuk meneruskan sungai kehidupannya. Misalnya bayangkan 20 tahun yang akan datang, kira-kira kita berada di mana, seperti apa? Mulai dari kondisi fisik kita, kemudian kemampuan kita, keadaan kita, lalu sekitar kita seperti apa, itu yang dibayangkan. Mulai dari sekarang untuk misalnya 20 tahun ke depan. Baru kemudian bagaimana 20 tahun ini dibagi dalam tahapan-tahapan. Misalnya oke, kalau begitu 5. Kalau misalnya dalam bayangannya adalah 20 tahun ke depan saya harus sudah menjadi kepala desa di desa saya misalnya. Atau 20 tahun ke depan saya menyelesaikan pendidikan tinggi saya. Atau 20 tahun ke depan saya sudah punya toko untuk menjual produk-produk yang saya hasilkan bersama komunitas saya. Misalnya seperti itu. Nah, lalu kemudian pastinya dalam perjalanan itu tidak akan mulus gitu seperti jalan tol ya, karena itu dia kemudian akan bercermin lagi pada sungai kehidupan, bagaimana dia mengantisipasi tantangan-tantangan yang akan muncul. Jadi dalam 20 tahun terakhir kira-kira uangnya dari mana ya, atau kepada siapa dia akan bertanya kalau terjadi sesuatu, atau dia harus bekerja sama dengan siapa lagi.
dia harus belajar apa lagi, dia harus berteman dengan siapa, itu semua kemudian menjadi bahan dia untuk menggambarkan sungai kehidupan, lanjutan dari sungai kehidupannya menuju satu muara yang dia cita-citakan untuk dirinya, keluarganya, dan juga masyarakatnya.